Ternyata sebenarnya kita tuh jauh lebih dekat ke stasiun luar angkasa, yaitu International Space Station (ISS). Ketika ISS lewat di depan Point Nemo, maka astronotlah manusia yang paling dekat dengan Point Nemo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Kamar Kreator, men. Nah, jadi kali ini gue akan membahas tentang Point Nemo nih, men. Yang mana Point Nemo ini adalah lokasi yang berada di tengah-tengah lautan, cuy, atau samudera gitu, men. Dan sangat jauh dari daratan, cuy. Bahkan jarak terdekat dari Point Nemo ini menuju daratan itu tuh sekitar 2688 km, men. Yaitu Pulau Dushi di utara bagian dari kepulauan Pitcairn. Nah, padahal itu aja tuh yang terdekat, cuy. Ya agak kebayang sih kalau terdampar di sana, ya kan? Ya lu terdampar di situ, lo auto jadi kayak gimana ya? Kayak orang gila, kayak orang gila, udah gila lagi, ya kan? Dan sebenarnya ada beberapa pulau terdekat nih dari Point Nemo ini sendiri, men. Ya meskipun sebenarnya jauh juga tuh, yaitu Pulau Dushi tadi, ya kan, Pulau Motunui, salah satu pulau bagian dari Pulau Paskah yang terletak di timur laut, cuy. Dan satu lagi yaitu Pulau Maher, yang mana pulau ini adalah salah satu bagian dari Antartika, men, di bagian selatan, ya kan. Dan setiap pulau-pulau tadi tuh jaraknya tuh jauh-jauh banget. Yang pastinya jaraknya lebih dari 2600 km, cuy. Dan menariknya kalau kita mau berandai-andai nih gitu, ya kan, kita tuh berada di Point Nemo nih. Ternyata sebenarnya kita tuh jauh lebih dekat ke stasiun luar angkasa, yaitu International Space Station (ISS) daripada pulau daratan terdekatnya, yang mana jarak dari Point Nemo ke ISS ini sekitar 415 km. Ke daratan aja paling dekat 2000 km, men. Anjir. Ya gak ada seperempatnya, anjir, ya kan. Dan angka 415 km ini tentunya diambil dari jarak ketika ISS-nya tepat berada di atas Point Nemo-nya, men. Jadi ya ketika ISS lewat di depan Point Nemo, maka astronotlah manusia yang paling dekat dengan Point Nemo ini. Dan karena letaknya yang jauh dari daratan ini, ya kan, Point Nemo ini dijanjikan kuburan untuk pesawat atau wahana antariksa yang udah gak berfungsi lagi, men. Ya untuk koruptor juga gak apa-apa sih. Ya setidaknya ada sekitar 250-an bangkai pesawat luar angkasa yang terkubur di Point Nemo ini, cuy. Ini bagi yang belum tahu pesawat atau wahana antariksa, ya wahana antariksa tuh pesawat khusus yang digunakan untuk menjelajah luar angkasa. Ada yang berawak dan ada juga yang tidak berawak, men. Contoh seperti pesawat luar angkasa Apollo 11 ISS tadi, ya kan, dan pesawat ulang-alik termasuk satelit buatan, men. Dan ketika pesawat luar angkasa tadi udah gak berfungsi lagi nih, tinggal dibuang aja, ya kan. Itu tuh ngebuangnya tuh di Point Nemo ini, cuy. Nah, lalu siapa sih yang pertama kali menemukan Point Nemo ini, cuy? Jadi Point Nemo ini ditemukan sekitar tahun 1992 oleh ilmuwan asal Kroasia yaitu Hrvoje Lukatela. Kayak gitu ya, bicaranya Hrvoje Lukatela gitu, ya kan. Nih maaf nih kalau gue salah nyebutin namanya. Nah, si Lukatela ini menemukan Point Nemo ini bukan berlayar secara langsung ke sana, cuy, ya enggak lah ya. Tetapi si Lukatela ini menemukan Point Nemo menggunakan komputer yang bisa menghitung koordinat, atau lebih tepatnya menggunakan komputer geospasial. Nah, yang mana Lukatela membayangkan bumi secara 3 dimensi, boy, ya bukan datar, dengan titik lautan yang paling terpencil berjarak sama dari 3 garis pantai yang berbeda. Nah, 3 garis pantai yang dimaksud tuh 3 pulau terdekat tadi, ya kan. Dan karena letaknya yang terisolasi inilah hampir tidak ada kehidupan yang pernah terekam di kawasan Point Nemo ini, cuy. Ya, bahkan ada proyek penelitian dari Jerman yang menelusuri wilayah Point Nemo ini, yaitu salah satunya adalah kapal FS Sone yang dimulai bulan Desember 2015 sampai 2016 kemarin, men. Nah, kapal Sone ini berlayar atau mengarungi samudera sejauh 7.000 km dari Chili sampai ke Selandia Baru dan melewati South Pacific Gyre atau arus Pasifik Selatan, yang mana arus ini berada di titik kawasan Point Nemo. Nah, selama perjalanan, kapal ini mengumpulkan populasi mikroba dengan kedalaman mulai dari 2000
sampai 5.000 meter dari permukaan laut cuy. Dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam area Point Nemo ini hanya memiliki sepertiga mikroba dari wilayah lautan cuy. Atau dengan kata lain, Point Nemo ini memiliki populasi mikroba yang paling kecil atau sedikit di antara lautan manapun di dunia ini, termasuk liar. Dan pada tahun 1997, 5 tahun setelah Point Nemo ditemukan oleh Cak Lukatela ya kan, Badan Lautan dan Atmosfer Amerika Serikat NOAA mendeteksi suara aneh dengan frekuensi sangat rendah men, di 2000 km sebelah timur Point Nemo. Yang mana suara aneh ini disebut The Bloop. Dan suara ini masih menjadi misteri men hingga sekarang ya kan. Nah, suara ini ditangkap oleh hidroponis yang diposisikan atau diletakkan di beberapa tempat di Samudra Pasifik cuy, di seluruh dunia. Namun, meskipun suara aneh ini terdeteksi dengan suara frekuensi sangat rendah, tapi ternyata suara ini tuh jauh lebih keras cuy dibandingkan dengan suara rakyat. Ya, enggak sih. Dibandingkan dengan suara komunikasi pos biru. Nah, suara pos biru ini aja mencapai 188 desibel. Yang mana dengan suara 188 desibel ini lebih keras dari mesin jet dan bahkan sudah cukup buat ngerusak gendang telinga manusia. Kayak sound-sound di Jawa Timur. Enggak. Ya gila, nah karena suara aneh inilah yang membuat para peneliti mulai mencari sumber suara tersebut cuy. Dan setelah sekian lama meneliti sumber suara tersebut, hasilnya pun nihil ya, nihil. Para peneliti masih belum menemukan pasti suara aneh tersebut dan mulailah mereka membuat dugaan-dugaan gitu. Seperti salah satu peneliti asal NOAA yaitu Chris Fox. Chris menduga suara keras tersebut berasal dari hewan laut seperti paus, lumba-lumba, dan juga ikan lainnya yang bergema. Tapi dugaan ini tentunya dibantah oleh para peneliti lainnya men. Ya karena memang tidak ada hewan laut yang bisa bersuara keras sekeras The Bloop ini ya kan. Nah malah para peneliti menduga ada hewan raksasa atau monster laut yang hidup di Point Nemo. Namun Fox juga punya penjelasan alternatif nih. Dia menduga suara keras ini berasal dari es yang patah di pesisir Antartika. Dia juga mengatakan suara yang direkam tahun 1997 konsisten dengan gempa es yang disebabkan oleh bongkahan es besar yang retak dan patah. Nah ini nih baru masuk akal ya kan. Bukan kayak yang tadi katanya ada hewan besar. Bahkan manusia hanya baru menjelajah lautan sekitar 5% cuy. Ya 5% aja. Jadi ya masih ada lah ya kemungkinan dugaan suara aneh tadi berasal dari hewan raksasa tadi. Nah lalu apa sih arti dari Point Nemo ini? Nah Point Nemo ini diambil dari karakter pahlawan fiksi bernama Kapten Nemo dalam cerita novel karya Jules Verne yang terbit pada tahun 1869 yang menceritakan tentang Kapten Nemo yang menjelajahi semua lautan cuy. Yang mana novel tersebut mencerminkan kejayaan kerajaan Inggris dalam penjelajahan samudra dan kemajuan teknologi pada saat itu ya kan. Dan arti dari Nemo sendiri dalam bahasa Latin adalah no one atau tidak ada siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nama ini cocok lah karena memang Point Nemo ini mustahil buat makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan lautan lainnya yang bertahan ya kan. Karena arus laut di kawasan Point Nemo ini lemah men dan minim sekali nutrisi sehingga membuat hewan, tumbuhan laut apalagi manusia sulit bertahan hidup men. Ya sayangnya nih, meskipun Point Nemo ini adalah titik terjauh dari kehidupan manusia, dari perairan South Pacific Gyre yang di dalamnya termasuk area Point Nemo, ada banyak sekali sampah-sampah manusia, seperti sampah plastik, sampah senar pancing ya kan, jaring, dan sampah-sampah lainnya yang berasal dari kapal maupun dari pantai, yang mana arus laut membuat sampah-sampah ini terjebak dan hancur menjadi potongan-potongan kecil yang mengotori area Point Nemo ini men. Lalu ada gak sih orang yang nekat dan berani berlayar ke titik terisolasi ini? Nah ternyata ada men, yaitu gua. Ya enggak lah.
yaitu peneliti dari Spanyol, yaitu bernama Hesperides ya. Ini sekali lagi ini mohon maaf ya kalau salah menyebutkan nama tersebut. Kapal ini berlayar ke Point Nemo pada tahun 1999, yang mana tujuannya yang pastinya ya kan untuk penelitian men. Nah, selain ke penelitian dari Spanyol tadi, beberapa manusia yang pernah mendekati lokasi Point Nemo ini adalah para atlet sebuah event lomba lintas samudra yang bernama The Ocean Race, yang mana lomba ini diadakan setiap 3-4 tahun sekali cuy. Dan lomba ini terakhir diadakan tahun 2022 yang lalu men, pada bulan Oktober. Nah, para peserta lomba ini akan berlayar dengan sebuah kapal pesiar dan akan berlayar memutari bumi melewati samudra. Dan salah satu rutenya mendekati Point Nemo ini cuy. Dan baru-baru ini ada seseorang yang pergi berlayar ke Point Nemo ini dengan berenang pada 12 Maret 2024 yang lalu. Nah, orang tersebut adalah Chris Brown yang ditemani anaknya bernama Mika. Ayah dan anak ini berhasil ke titik terpencil di dunia ini dengan cara berlayar menggunakan kapal Hans Explorer, yang mana kapal ini cocok untuk menerjang gelombang di atas 7 meter. Dan ayah dan anak ini berlayar dari Puerto Montt, Chile. Dan selama perjalanan mereka berdua ini berulang kali dihadang gelombang setinggi rumah men. Ya gak kebayang sih gelombang setinggi rumah cuy. Dan selama lebih dari seminggu perjalanan kedua orang ini ya kan, akhirnya Pak Chris dan Mas Mika berhasil sampai di Point Nemo nih pada 20 Maret 2024 yang lalu men. Dan setibanya di sana, Pak Chris dan Mas Mika ini memutuskan untuk berenang di laut dengan suhu rata-rata 7 derajat Celcius. Dan uniknya setelah si Pak Chris dan Mas Mika ini berenang di laut Point Nemo nih, yang mana tempat ini paling terisolasi ya kan, ternyata ada juga hewan yang berada di sana men. Nah, salah satunya adalah burung laut bernama burung albatros. Nah, burung albatros ini terbang rendah men di sekitaran Pak Chris ini ya kan dan Mas Mika untuk menyerang mereka berdua. Yang mana burung ini cukup besar, yaitu bentang sayapnya sekitar 3-4 meter. Waduh, serem juga ya kan. Jangan-jangan dinosaurus. Selain burung albatros, nah Pak Chris mengatakan ada sekitar 20 burung lainnya yang terbang di sekitarnya ya kan. Dan karena ekspedisi Pak Chris dan Mas Mika inilah yang membantu teori kalau Point Nemo mustahil ada kehidupan. Ya memang teori itu salah juga sih, bahkan di tempat paling isolasi tersendiri dan tersaring menurut manusia ya kan, masih ada kehidupan di sana ya, salah satunya burung albatros tadi. Sekian pembahasan hari ini, gue Ferdinand Alfaruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.